Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami di channel Habim TV, media yang senantiasa berusaha untuk mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dalam rangka untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa dalam segmen bisik ya, bincang seputar keluarga sakinah. Masih bersama Ustadz Yasir Amrullah Mubarak yang tentu saja kita telah melewati beberapa episode membahas berbagai hal terkait seputar keluarga, gitu ya. Dan kali ini juga kita akan masih berbincang seputar keluarga, gitu ya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan keluarga ini, melanjutkan pembahasan di episode-episode sebelumnya, Ustaz ya. Ya. Yang kita sudah membahas terkait dengan peran fungsi seorang wanita, ataupun wanita itu harus memerankan 4 fungsi, 4 hal, gitu ya. Dan sebelum-sebelumnya telah kita bahas bagaimana seorang wanita itu harus memerankan fungsinya sebagai an-nisa, gitu ya, sebagai kemudian juga zauj atau azwaj, gitu ya, dan juga al-um terakhir kita sudah bahas. Itulah fungsi-fungsi seorang wanita yang telah dibahas sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas fungsi wanita yang keempat, gitu ya, yakni al-mar'ah. Nah, bagaimana seorang wanita itu harus mampu memerankan fungsinya sebagai al-mar'ah. Nah, insya Allah sebelumnya kami persilahkan Ustadz untuk menyampaikan seperti apa, gitu ya, maksud ataupun seorang wanita itu harus menjalankan fungsinya sebagai mar'ah itu. Silakan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata al-mar'ah yang ini kemudian menjadi pembahasan kita mengenai wanita, peran fungsi wanita dalam Al-Qur'an, gitu ya. Ini punya erat kaitannya dengan kalimat atau kata, gitu ya, mir'atun, yang artinya cermin atau sesuatu yang dilihat, dan ada juga kaitannya dengan muru'atun, muru'ah, artinya wibawa, seperti itu ya. Maka berkaitan dengan wanita sebagai al-mar'ah berarti adalah dia harus mampu menjadi cermin. Cermin bagi siapa? Ya cermin bagi suaminya, cermin bagi keluarganya. Bahkan bisa jadi cerminan bangsa dan negaranya. Ya, sebagaimana kan ada sebuah ungkapan yang sebagian orang mengatakan hadis, gitu ya, al-mar'atu imadul bilad, gitu ya, bahwa wanita itu adalah tiangnya negara. Idza salahat salahal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Apabila wanitanya baik, maka baik juga negaranya. Apabila wanitanya rusak, rusak juga negaranya. Jadi wanita ini cerminan, sebagai cermin dari keluarga, ya, suami, dari keluarga, dan bahkan dari masyarakat dan sebuah negara, seperti itu ya. Dan kemudian wanita juga berarti dia harus mampu menjadi sesuatu yang bisa dilihat dan menjadi perhiasan. Makanya kan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata, bahwa dunia ini adalah perhiasan. Wa khairul mata, dan sebaik-baiknya perhiasan ada al-mar'atus shalihah, ya, wanita yang salih, mar'ah itu namanya, seperti itu. Dan yang ketiga, karena ini berkaitan dengan kalimat muru'ah, gitu ya, berarti wanita ini adalah seorang yang bisa menjaga wibawa, ya, menjaga wibawa dari suaminya, gitu, dari keluarganya, gitu, dan nanti lebih jauh lagi dari masyarakat dan sebagainya. Ya, tentu itulah kemudian nanti yang akan menjadi peran mar'ah dari seorang wanita, gitu ya. Jadi dia harus menjadi cerminan. Yang kedua harus menjadi seorang yang dilihat, dipandang dengan penuh keindahan tentunya, gitu ya. Dan kemudian yang ketiga bagi yang berhak tentunya, ya, dipandang, dilihat dengan benar bagi yang berhak. Dan kemudian
yang ketiga kemudian menjadi penjaga muruah, menjadi penjaga wibawa. Seperti itu. Itu Ustaz. Jadi itulah yang kemudian nanti dalam banyak konteks gitu ya, dalam hadis Rasulullah SAW misalkan ketika disebutkan di antara kalian siapa yang paling bahagia gitu ya, ketika mendapatkan seorang wanita adalah idza nadhara syaratha, ya syarat itu apabila syaratha ketika engkau melihatnya maka engkau bergembira dan melihatnya menyenangkan untuk dilihat, gitu ya. Wa idza amartuha atau athu, ya apabila engkau kemudian memerintahkannya maka dia taat, dan kemudian fa idza ghaba habitathu, apabila dia kemudian engkau sedang tidak ada maka kemudian dia menjaga. Jadi tiga hal ini berkaitan dengan tadi ya, jadi bisa dipandang gitu ya, menyenangkan dipandang, kemudian berarti sebagai sesuatu yang mir'ah yang enak dipandang, dan kemudian menjadi cerminan dari suaminya ya, dengan sikap ketaatannya, dan kemudian dia menjaga muru'ah ya suaminya dengan menjaga segala kehormatan, harta kehormatan dari suaminya ketika suaminya tidak ada. Itulah al-mar'ah seperti itu. Ya, itu pemirsa sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, berbicara peran wanita sebagai seorang mar'ah. Itu tadi didefinisikan mar'ah itu adalah cermin, Ustaz ya. Cermin artinya bisa memberikan gambaran lah ya, refleksi kondisi, baik kondisi seorang laki-laki, kondisi keluarga, termasuk bahkan kondisi masyarakat dan negara. Ini bisa dicerminkan, bisa gambarkan dari situasi kondisi seorang wanita. Begitu ya, sehingga memang sangat luar biasa sekali peran penting seorang wanita ini bisa menjadi sebuah gambaran situasi kondisi, bahkan tadi sampai situasi kondisi negara ini bisa tercermin pada situasi kondisi seorang wanita, begitu ya. Nah, Ustaz, seringkali memang ada situasi di mana kalau tadi berbicara mar'ah ini harus menjadi cermin, begitu ya. Artinya menjadi gambaran, tadi setidaknya menjadi gambaran seorang suami. Namun kadangkala juga ada begitu ya wanita-wanita yang tidak mampu menjadi cerminan, gitu ya. Misal ada seorang wanita yang kalau dalam sejarah mungkin saja ada suaminya soleh seperti bahkan jadi seorang nabi, tetapi istrinya tidak menggambarkan kondisinya menjadi seperti seorang istri seorang nabi, begitu kan ya. Nah, ini apa yang menjadi problematika atau apa yang menjadi permasalahan sehingga seorang wanita itu tidak mampu menjadi cerminan suaminya, gitu saja. Ya, baik. Ya, jadi ini memang Al-Quran membuat sebuah gambaran yang cukup komprehensif ya tentang wanita, ya. Sehingga ada ya kemudian wanita yang betul-betul menjadi gambaran suaminya. Jadi suaminya soleh, wanitanya solihah atau istrinya solihah. Ada tapi atau sebaliknya, istrinya solihah, suaminya juga soleh. Atau sebaliknya, ada yang suaminya soleh, istrinya tidak solihah. Atau sebaliknya, ada yang suaminya tidak soleh, tapi istrinya solihah. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Tahrim, Tahrim ayat 10. Ya, ketika Allah menggambarkan ya daraballahu alladzina kafaru, ya, dan Allah memberikan umpama atau memberikan contoh ya tentang orang-orang yang kafir itu adalah seperti istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Ya. Nah, apa yang menjadi penyebabnya mereka kemudian menjadi gambaran orang-orang yang kufur? Karena kanata tahta abdaini solihain. Jadi mereka tahta abdaini min ibadina solihain. Jadi dia di bawah pengasuhan, di bawah pengendalian, gitu, di bawah pengayoman, pendidikan, pertanggungjawaban. Kalau kita bahas di fungsi seorang suami ya di bisik sebelumnya, gitu ya. Jadi di bawah pertanggungjawaban suami, di bawah keimaman atau suaminya, di bawah pengayoman suaminya, gitu ya, manajerial suaminya. Tapi kemudian dia kufur, gitu ya, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kepada suaminya juga seperti itu. Dan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa tidak dapat mereka keduanya dari Allah sesuatu pun, gitu ya. Sebenarnya walaupun dia istri seorang nabi sekalipun, gitu ya. Bahkan
kemudian bisa tidak dikategorikan sebagai keluarganya, gitu ya, karena amalun ghairu sholih seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Tentu bagi kita, gitu ya, ini adalah pelajaran, ya, pelajaran berharga bagi kita semuanya. Artinya bahwa semaksimal mungkin kita harus terus, gitu ya, mengupayakan agar istri-istri kita, gitu, bagi para suami ini ya, agar istri-istrinya menjadi istri yang soleh. Tapi tetap kemudian kita butuh kemudian pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan istri-istri kita soleh. Walaupun kemudian ada sebagian ya, ada sebagian para para mufasir kemudian menggambarkan kenapa ini sebagai sebuah gambaran ya, kenapa kemudian kalau Nabi Ibrahim, beliau kemudian istrinya Siti Sarah maupun Siti Hajar kemudian berhasil menjadi istri yang salihah, ya gitu ya, dengan baik. Sementara kenapa Nabi Nuh dan Nabi Lut seperti itu? Karena diantaranya ada faktor yang bisa jadi pelajaran. Ini bukan kita menyalahkan seorang Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Ya ada pelajaran bahwa Nabi Nuh dan Nabi Lut ini kemudian agak cenderung terlalu sayang ya gitu, terlalu cinta, terlalu sayang berlebihan gitu ya kepada istri dan anaknya gitu ya. Ini dibuktikan kan, misalnya Nabi Nuh sudah tahu Kan'an, istrinya Kan'an, bahkan anaknya yang kemudian menentang gitu ya, ketika dia mau tenggelam masih dipanggil-panggil ya Bunayya irkam ma'ana. Bahkan ketika Kan'an ditenggelamkan masih ngerkes gitu kepada Allah, masih berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tenggelamkan? Padahal innahu min ahli, dia adalah keluargaku gitu. Sehingga sampai Allah akhirnya menegur kepada Nabi, innahu laisa min ahli. Dia itu bukan keluarga kamu, innahu amalun ghairu sholih. Dia tidak beramal saleh seperti itu. Jadi sampai kemudian akhirnya Nabi Nuh kemudian mengakui kesalahannya bahwa meminta kepada Allah sesuatu yang dia tidak ketahui seperti itu. Ada situasi seperti itu, termasuk Nabi Lut. Jadi Nabi Lut sudah tahu misalkan istrinya itu adalah yang melakukan sebuah konspirasi agar dua malaikat yang datang kepada beliau akhirnya diperlakukan tidak baik gitu ya, dilecehkan, istilahnya dua malaikat yang menjelma menjadi laki-laki itu dilecehkan, itu konon kan dari informasi istrinya. Tapi istrinya Nabi Lut itu masih berharap bahwa istrinya itu bisa dibawa oleh Nabi Lut ketika bahwa negerinya itu diancam akan dihancurkan. Tapi karena istrinya kanat minal ghabirin, yang tertinggal dan kemudian menolak, akhirnya dia masuk. Jadi ada situasi itu. Nah, ini penting juga. Jadi laki-laki ya, tetap karena cermin gitu ya. Biasanya keadaan seperti itu tidak mencerminkan seharusnya seorang suami ada kelemahan. Di antaranya ada kelemahan. Di antaranya adalah misalkan gitu ya, Allah berikan salah satu fungsi dari suami sebelumnya adalah tentang dia bertanggung jawab, menjadi imam gitu ya. Harusnya yang terdepan, yang menjadi contoh, menjadi penuh ketegasan sebagaimana Nabi Ibrahim ya, ini perintah Allah, aku tinggalkan engkau di sini, perintah Allah, biwadin ghairi dzar ini perintah Allah kan gitu, seperti itu. Jadi ya tinggalkan saja gitu ya. Tapi kalau kasusnya Nabi Nuh, kasusnya Nabi Lut masih ada situasi kenapa nih kok anak saya gitu. Ada cinta yang kemudian sudah ditetapkan oleh Allah bahwa ini tidak soleh, tapi kemudian tetap mencurahkan gitu ya. Ya memang manusiawi tentunya manusiawi seorang suami, sisi manusianya cuman di sini betul sisi manusianya cukup menonjol dalam aspek ini, sehingga kemudian melahirkan keadaan istrinya yang disebut dia kemudian walaupun di bawah pengasuhan dua nabi hambaku yang saleh dua-duanya, tapi kemudian kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ada seperti itu, walaupun kita bukan berarti bahwa kita lebih baik daripada Nabi. Justru di situ ya, kita yang bukan Nabi, gitu, yang tidak setangguh Nabi Nuh dalam berdakwah, tidak sehebat Nabi Lut dalam kemudian melakukan dakwah, mengajarkan ininya, berarti kalau kita punya kelemahan, nah itu akan sangat mungkin istri kita tidak menjadi cerminan dari kita semuanya, tidak menjadi mir'ah bagi kita semuanya. Nah itu mungkin menjadi pelajaran berharganya bagi kita. Itu ya sahabat Tabim TV yang rahmati Allah, kenapa seorang istri ini tidak menjadi cermin
yang seharusnya tadi mencerminkan kondisi laki-lakinya. Jadi kalau tadi situasi yang Allah gambarkan di dalam surat Tahrim gitu ya, tentang dua istri Nabi gitu ya, yang hamba-hamba Allah yang saleh gitu, tapi kemudian istrinya tidak salehah begitu ya, tidak mencerminkan kondisi suaminya. Ini justru tadi Ustaz Yasin menyampaikan juga bahwa boleh jadi memang ada kelemahan gitu ya, ada kelemahan yang harus jadi pelajaran bagi kita. Sehingga kalau digambarkan dalam surat Tahrimnya Ustaz ya, dalam surat Tahrim ayat 10 itu memang istri-istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu disebutkan fakhanatahuma, artinya berkhianat. Betul. Artinya memang ini tugas seorang suami barangkali ya, betul. Jangan sampai membuka celah para istri untuk ada pengkhianatan. Betul. Tadi dengan ketegasan ya. Dan ketegasan lah ini yang akan menutup celah gitu ya para istri untuk berkhianat. Ya, boleh jadi itu mungkin ya. Betul. Kalau di ayat lain misalkan tentang Allah berbicara tentang orang munafik kan, ridil munafikin itu adalah dengan waghlud. Jadi ada ketegasan ya, waghlud alaihim. Ini betul, ketegasan, aturan yang tegas, ini dan sebagainya, tidak membiarkan kemudian ada celah-celah pengkhianatan. Ya, itu yang kemudian akhirnya menyebabkan dia tidak mencerminkan keadaan. Betul. Nah itu ya, ini jadi gambaran ya bagi kita bagaimana tentu saja pada dasarnya situasi itu tetap menjadi bagian juga tanggung jawab sebagai seorang suami ya, sebagai qawwam. Jadi sehingga tanggung jawab qawwamnya harus ada proses perbaikan juga mungkin dari sisi qawwam. Tadi berarti aspek bisa jadi dia aspek mas'uliyahnya, menjaga hudud-hudud Allah itu kurang maksimal, bisa jadi kemudian akhirnya membuka celah itu, membuka celah. Dan ini pelajaran. Jadi Allah mengungkapkan ini pelajaran, seorang nabi saja yang punya ini bisa dikhianati, ditikung oleh istrinya gitu ya. Apalagi kita gitu yang bukan nabi, bukan rasul gitu ya. Jadi kalau tidak menguatkan ketakwaan gitu kan, makanya di antara perintah kepada dalam khutbah nikah itu beberapa perintahnya adalah wasiat takwa gitu ya. Kalau kita tidak menguatkan ketakwaan bisa terjadi itu. Akhirnya ada pengkhianatan seperti itu. Fakhanatahuma ya di surat itu. Nah, itu sahabat bintu yang rahmati Allah ya. Berikutnya tadi berbicara mar'ah, ini juga terkait dengan muru'ah ya, kewibawaan seorang suami. Sehingga memang yang namanya cermin itu kan artinya seorang suami pun ataupun seorang dari dengan cermin itu kita bisa melihat berbagai kekurangan, kelemahan gitu ya. Betul. Nah, yang kadang juga ketika seorang istri melihat kekurangan suami, nah ini memang tantangannya adalah harus mampu menjaga gitu ya. Ketika melihat kelemahan, melihat kekurangan, maka harus mampu menjaga kekurangan-kelemahan itu ataupun menjaga aib yang menjadi kelemahan agar muruahnya tetap tinggi, agar muruahnya tetap terjaga. Yang memang hari ini juga Ustaz mungkin ya dihadapkan dengan tantangan para wanita ini, apalagi dengan dunia digital hari ini, dunia medsos ya. Kadang ya dengan kebiasaan ataupun budaya bermedsosnya gitu ya. Ini kadang agak sulit nih menjaga kehormatan suami ini, jadi berkeluh kesah, curhat di medsos, dan ini jadi gambaran tentang kelemahan, akhirnya mampu menggambarkan kelemahan-kelemahan suaminya. Itu saja seperti apa mensikapi seperti itu. Ini benar ya. Jadi banyak ya situasinya seperti ini yang dimana dengan era media sosial justru bisa jadi tetangganya mah gak tahu tentang kelemahan, tapi sejagat maya tahu gitu tentang kelemahan suaminya, karena kemudian dia berkeluh kesah apa di status kah atau di reels atau apalah gitu ya. Mungkin kan banyak ya kasus-kasusnya sekarang ada di ini gitu yang kemudian artis yang menceritakan gereja atau bahkan orang-orang biasa juga kan banyak tuh yang menceritakan tentang aib suaminya, aib keluarganya dan sebagainya gitu ya. Maka dalam hal ini ini penting juga gitu ya, sekarang yang disebut dengan
yang kita harus jaga itu tidak hanya jaga hati, jaga pikiran, tapi jaga jempol juga. Harus jaga jempol ya. Jangan sampai terlalu mudah, ya, terlalu mudah dan sebagainya. Karena kan di dalam Al-Quran diberikan sebenarnya jalan. Ya, di dalam Al-Quran diberikan jalan apabila ada kekurangan, ada perselisihan bahkan gitu ya. Dalam surat 4 ayat 35 gitu ya, kunupis sikok gitu. Jadi kalau ada sikok bainahum wa bainah, jadi kalau ada sebuah perselisihan itu fahakama min ahli wa hakama min ahliha. Atau islah dulu, karena kalau iyurida, kalau keduanya mengharapkan islahan, perbaikan, maka yuafikillah, Allah akan menolongnya. Nah, dengan mengekspos, dengan banyak menyampaikan aib gitu ya, suami, aib keluarga, kemudian di media sosial atau bahkan di dunia maya maupun di dunia nyata, berarti dia tidak punya keinginan islah. Jadi bukan ingin memperbaiki suaminya kalau begitu mah ya, tapi memang ingin, nah itu yang ingin membicarakan aibnya, itu yang kemudian bahaya, dan itu sangat besar menurut Allah Subhanahu wa taala ya kepada wanita-wanita yang melakukan seperti itu. Dan kemudian keluar ya dari golongan wanita-wanita yang kemudian berhak mendapatkan, memilih kan gitu ya, berhak memilih surga dari pintu manapun. Kan diantaranya kan adalah siapa yang menjaga kehormatan suaminya gitu ya, selain taat kepada suaminya, menjaga kehormatan suaminya, sholat 5 waktunya, kemudian saum bulan Ramadannya dan sebagainya, dan menjaga kehormatan suami itu bagian dari, sehingga dia boleh memilih pintu surga dari arah manapun. Bisa kehilangan tuh kesempatan untuk masuk surga ketika dia kemudian tidak menjaga muru'ah, mubawa, kehormatan dari suaminya. Jadi almar'ah harus siap menjaga muru'ah, terutama muru'ah suami, muru'ah keluarganya. Nah, tentu bagaimana nih kalau keadaannya misalkan di rumahnya, misalkan suaminya ringan tangan, KDRT dan sebagainya. Tadi itu masuknya adalah kategori sikok yang dalam surat 4 ayat 35. Maka harus yurida, harus berharap mereka berdoa perbaikan islah. Ada islah di level di keluarganya. Kalau tidak ada, Allah katakan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi ada hakam, ada mediator, ada mediasi dan sebagainya yang kemudian bisa nanti menjadi penyelesai masalah tersebut. Jangan karena ketika diumbar itu kemudian bisa jadi tidak menyelesaikan masalah. Justru mungkin bisa jadi memperbesar masalah. Bisa jadi masalahnya kecil menjadi masalahnya besar. Bisa jadi masalah itu sebenarnya cukup diselesaikan di level berdua suami istri, bisa jadi masalah keluarga besar karena kemudian merasa misalkan si keluarga besarnya merasa dilecehkan, merasa direndahkan kehormatannya. Kalau anak saya yang dibilangin seperti itu, itu berarti ini menyerang keluarga saya nih, kan seperti itu. Padahal sebenarnya bisa beres gitu ya. Padahal bisa jadi masalahnya misalkan masalah salah paham, masalah kurang komunikasi. Kebanyakan kan biasanya masalahnya komunikasi, itu masalah kurang komunikasi. Dan makanya kan katanya berkeluarga itu 70%-nya ngobrol kan, seperti itu ya. Jadi kalau harus ngobrol ya, jarang ngobrol, kok jarang komunikasi. Ada masalah ya, keluarga ya. Ada masalah. Ketika tidak ngobrol ada hambatan komunikasi gitu ya. Makanya sampai orang-orang bikin istilah ada apa pillow talks gitu ya, ngobrol di bantal dan sebagainya. Gara-gara mungkin banyak tuh kejadian masalah komunikasi ya, tidak pernah komunikasi. Nah itu bisa jadi karena sebenarnya karena masalah salah paham. Tapi kemudian akhirnya diungkap, dan dia ketika mengungkapkan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, karena ada ruang-ruangnya oleh Islam itu. Bukan berarti dipastikan menutup bahwa akan adem ayam, tidak boleh tidak boleh diungkapkan. Jadi kalau ada kesalahan memendam gitu ya, seorang istri memendam bara, memendam masalah gitu, dirinya ketika melihat ada permasalahan di suami gitu, karena takut membuka aib jadi dipendam gitu. Apalagi kalau masalahnya adalah pelanggaran hudud-hudud Allah kan gitu ya. Karena kan tujuan berumah tangga sudah dibahas kita sebelumnya adalah liyuqima, ya pakai mimnya ditambah alif itu untuk menunjukkan tasniyah, menunjukkan keduanya. Hendak keduanya adalah untuk menegakkan hudud Allah. Jadi kalau ketemu ada sesuatu yang melanggar hudud Allah dari suaminya, ya dia harus berupaya untuk menyelesaikannya. Nah, tapi cara menyelesaikannya ada medianya. Yang seharusnya tadi ada hakaman min ahlihi, ada hakaman min ahliha gitu. Ada kemudian nanti bisa jadi proses tahkim dan sebagainya gitu ya.
yang ini apa namanya media yang paling yang sesuai dengan apa yang ditetapkan Al-Quran. Jadi tidak menutup celah ada kemungkinan seorang istri menyelesaikan masalah dengan suaminya, tapi menyelesaikan masalahnya dengan cara yang benar. Kalau niatnya islah. Nah, kecuali niatnya bukan niat islah, niatnya pengen pisah, gitu. Niatnya pengen apa namanya memperburuk situasi, niatnya pengen menyebarkan aib ya, udah gitu pasti caranya gitu ya. Jadi itu ya sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah. Ya seorang wanita ini tentu saja bukan berarti tadi dalam rangka menjaga wibawa suami itu ketika ada permasalahan gitu ya, apalagi tadi suaminya atau menemukan situasi kondisi suaminya yang melakukan berbagai pelanggaran syariah, ini harus diam dan tidak membuka sama sekali, tidak, tapi disalurkan melalui media yang seharusnya tadi ya. Apalagi tadi ketika sudah ada sikok, maka harus ada hakim, hakam min ahliha wa hakam min ahlihi wa hakam min ahliha. Nah ini hakam min ahlihi wa hakam min ahliha itu bisa kita gunakan. Jadi seharusnya saja seorang saksi dalam pernikahan itu bisa berfungsi untuk itu, harusnya seperti itu. Jadi bukan hanya seremonial, itu kadang seperti itu. Bukan hanya seremonial, bukan hanya nanda tangan, gitu ya. Dia ketika itu adalah dia harus bertanggung jawab, betul, menjadi penanggung jawab di pihak keluarga suami mempelai laki-laki dan penanggung jawab di pihak mempelai perempuan, harusnya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar asal seremonial, ada formalitas saja, tanda tangan, formalitas, harus ikut bertanggung jawab. Dia termasuk bertanggung jawab terhadap kelanggengan keberlangsungan ketika ada permasalahan, jadi saluran itu pentingnya. Kenapa misalkan kan kadang gini, sekarang itu orang dijadikan saksi dalam pernikahan itu karena gelar, karena apa namanya jabatan dan sebagainya. Oh saya mau disaksiinnya sama gubernur, disaksiinnya sama wali kota, gitu ya, saksiinnya sama Pak RT. Padahal tidak berfungsi. Padahal misalnya tidak berfungsi, nanti ketika dia ada masalah sikok, dia misalkan kita Pak Gubernur ini saya masalah keluarga, nggak bisa gitu, karena senangnya atau misalkan milihnya artis atau apa dan sebagainya supaya keren jadi gitu, saksi jadi saksi di pernikahan. Padahal harusnya yang siap nanti ketika ada sikok siap menjadi hakam min ahli, hakam min ahli ya, betul tadi ya tentang ini juga penting nih gitu ya dalam dunia pernikahan kadang gitu ngalah kerennya gitu ya, ngalah kerennya, ngalah ininya, tapi kemudian melupakan fungsi seharusnya. Dari kenapa ada saksi dari pihak laki-laki dan saksi dari pihak bukan karena sekedar formalitas gitu ya. Apalagi keren-kerenan gitu ya, supaya saksinya hebat ini mah itu seperti itu, bukan gitu. Dia harus ada bentuk tanggung jawab. Itu salah satunya tadi sebagai saluran bagi seorang akhwat, seorang wanita, sebagai seorang istri ketika ada permasalahan gitu ya. Nah, itu sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah. Kemudian tadi disampaikan bahwa si cermin juga ini harus akhirnya mampu enak dipandang, harus enak dipandang. Yang kadang orang memang bercermin doanya juga Allahumma kama ahsan. Nah itu ketika bercermin itu doanya supaya kelihatan secara ininya lebih baik, ya. Sehingga memang seorang suami itu, seorang istri ini harus mampu menampilkan situasi kondisi di hadapan suaminya gitu secara terbaik gitu ya. Yang kadang justru sebaliknya Ustaz ya, ada situasi kondisi para istri misalnya di hadapan suaminya tidak maksimal, tetapi ketika di hadapan orang lain berpihakan. Nah ini kadang jadi permasalahan juga 2 cm gitu ya. Waktu itu ya betul, ini jadi permasalahan. Jadi melupakan seharusnya ya dia itu jadi haknya jadi mir'ah. Jadi mar'ah, dia milih mir'ah itu dari sesuatu yang dilihat indah itu oleh siapa, menjadi khairun mata itu menjadi sebaik-baiknya keindahan itu untuk siapa. Ini dia lupa seperti itu ya, sehingga kemudian yang terjadi tadi betul kalau di di hadapan orang mah kemudian habis-habisan itu, mau ke undangan, mau ke sekolah, mau ke pasar bahkan itu ya. Padahal pasar nanti becek-becekan itunya gitu ya, seperti itu. Ke pasar becek-becekan, beli nage lauk dan sebagainya yang hanyir gitu seperti itu. Wah, tapi habis-habisan gitu ya.
pakai bedak sampai sesenti, pakai lipstik dan sebagainya. Di depan suaminya, wah seayana, gitu. Bahkan tara mandi-mandi acan, wah itu ininya bahaya seperti. Jadi tidak jadi mir'ah, betul-betul tidak sebagai cermin yang bisa dilihat indah, gitu ya, tidak menggambarkan keindahan. Pada akhirnya tidak menjadi sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa dunya umata wa khirumata al-mar'atu sholihah, seperti itu ya. Nah, karena makanya kan tadi disebutkan dalam sebuah hadis bahwa di antara kebaikan dari seorang istri itu apabila dimulainya dengan itu kan, apabila engkau melihatnya idza nadara kemudian syarat, jadi ketika kebaikan, ketika syaratka gitu, ketika engkau melihatnya maka engkau kemudian engkau merasa bahagia seperti itu. Nah ini konon bahkan kemudian di dalam banyak penelitian banyak sebenarnya kasusnya kemudian suami-suami yang akhirnya mencari perselingkuhan di luar dan sebagainya, di antaranya walaupun sebenarnya faktor paling utamanya tidak menjaga komitmen keimanan dan sebagainya, tapi bisa menjadi karena kelemahan laki-laki itu ada pada mata. Gitu ya. Kelemahan laki-laki ada pada mata, kelemahan perempuan ada pada bibir kan gitu katanya kan gitu. Kenapa kalau laki-laki nangis biasanya nutup mata, kalau perempuan nutup bibir seperti itu. Karena tadi kenapa wanita diinikan bahwa harus menjaga aib, karena kebanyakan dia senang untuk mengobar aib dengan bibirnya. Sementara laki-laki masalahnya, fitnahnya adalah di matanya. Sehingga kemudian dia harus seorang mar'ah gitu yang menjadi mir'ah tadi, yang kemudian menjadi cerminan, yang menjadi sesuatu yang dilihat, harus mampu dilihat, menjadi dilihat enak dipandang mata. Makanya kan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang menikahi seorang wanita, tunkihul mar'ah gitu, nikahilah seorang wanita itu adalah lijamaliha. Yang pertamanya lijamaliha gitu, karena memang secara ini adalah akan melihat itu gitu ya, sebagai seorang laki-laki gitu sebetulnya. Lalu kemudian rijamaliha ini tidak cukup gitu ya, maka kemudian harus dilanjutkan wali diniha gitu, wali hasabiha, dan fadfar wali diniha gitu, dan kepada agamanya fadfar bidatidin, karena pada akhirnya din kemudian menjadi paling utama sebetulnya, yang kemudian walaupun istilahnya penampilannya sederhana gitu ya, tapi kalau dia kemudian agamanya kuat gitu ya, baik, maka kemudian dia akan menampilkan yang terbaik gitu ya. Gitu ya. Jadi kan dengan dasar-dasar agama itu gitu ya. Makanya kan itu lijamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Makanya kan ada yang bilang katanya istri itu harus dan dindun. Dan jaga dandan gitu ya. Din bagus, dinnya bagus agamanya, dunia bagus dunianya. Jadi jangan dit dat goreng adat gitu ya, ditnya pedit, dot gabahit dan sebagainya. Jadi harus juga menjadi yang enak dipandang dan sebagainya, karena itu menjadi tabiat dari seorang laki-laki ada pada matanya, penglihatannya itu menjadi sesuatu yang sangat, ini kan kata Dr. Aisyah Dahlan kan gitu. Jadi laki-laki itu kalau lihat itu pasti fokus ya, bergeser seluruh tubuhnya dan sebagainya gitu ya. Jadi itu menjadi tantangan gitu ya, agar selalu enak dipandang gitu ya oleh oleh suaminya seperti itu ya. Tentu kan ada juga istilahnya bahwa kecantikan itu dari dalam gitu ya. Inner beauty ya. Bukan berarti pas suaminya datang masuk dulu ke kamar gitu ya, lalu keluar lagi jadi cantik gitu. Tapi nggak melakukan apapun gitu ya. Ini saya jadi cantik, kan cantik itu dari dalam. Dari dalam keluar jadi cantik. Harus ada ada perlakuan akan sekarang. Ada treatment gitu. Ada treatment ya. Makanya tapi tentu ya, dan sangat dianjurkan melakukan itu. Untuk siapa? Untuk suami. Untuk suami. Jangan ingin langsing, ingin cantik, ingin itu karena ingin dilihat orang lain disukai. Itu dilakukan karena untuk suami. Iya, betul. Iya. Bagian dari seorang mar'ah yang menjadi mir'ah yang bisa dilihat, yang bisa dipandang. Jadi khairul mata. Betul. Makanya dalam hadis ketika seorang laki-laki di luar saja melihat, ya mungkin hari ini apalagi kita fitnah wanita gitu, bertebaran gitu ya, maka kan
di dalam hadis diberitakan pulanglah. Pulanglah, betul, gitu. betul. Nah, tentu saja ketika pulang di rumah harus betul, lebih hebat ya. Hari pas pulang pas ketika ada cawi gue gitu seperti itu. Wah, mending balik dia lagi. meninggal wali itu. Jadi itu bahaya kan ya. Iya. Nah, jadi penting juga. Makanya kan ada ya dalam hadis Rasulullah SAW ketika peperangan gitu ya. Ya Rasulullah SAW itu membiasakan si pasukan perang itu tidak langsung masuk ke Madinah. Akan berhenti dulu gitu di sebuah tempat, berkemah dulu, kemudian si laki-lakinya membersihkan diri gitu ya, membersihkan diri, mandi, ya mencukur yang harus dicukur, memotong yang harus dipotong dan sebagainya. Dan kemudian diberitakan ke Madinah bahwa para kaum laki-lakinya sudah dekat kota seperti itu, sehingga mereka mempersiapkan juga wanitanya mempersiapkan bersih-bersih tadi, memotongnya harus dipotong, mencukur yang harus dicukur dan sebagainya gitu ya. Kalau perlu misalkan ya akhirnya supaya membahagiakan pakai baju saat pengantin gitu ya, seperti itu. Kalau itu pun kalau bajunya nggak nyewa. Kalau nyewa susah, harus nyewa lagi. Atau kalau bajunya masih cukup. Ya. Kalau bajunya udah nggak cukup nggak bisa pakai itu ya. Kalau perlu gitu seperti itu. Dan itu Rasulullah memperhatikan tuh sampai seperti itu. Gitu ya. Karena memang tadi masa tuh udah capek perang gitu ya, udah capek berjihad, udah capek perang, mengorbankan jiwa raga dan sebagainya gitu. Begitu pulang yang seharusnya kemudian mendapatkan fresh gitu keadaan yang ini kan malah kejadiannya seperti itu. Kan ada kan seorang sahabat Rasulullah SAW yang ketika dia berangkat jihad kemudian anaknya yang lagi sakit kan gitu ya. Anaknya lagi sakit, kemudian ketika suaminya pulang sebenarnya si anaknya sudah meninggal kan, gitu. Tapi dilayani dengan sebaik-baiknya oleh si wanita ini seperti itu ya. Dia berdandan paling cantik, paling ini dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka berdua bergaul di malam itu gitu, seperti itu. Baru setelah selesai itu ya, setelah selesai gitu urusan itu, kemudian akhirnya disampaikan. Itu pun dengan cara yang baik kan, ditanya, wahai suamiku, gimana pendapat kamu kalau kamu teh punya barang ya, dititipin sama orang gitu ya, lalu kemudian orang itu ngambil, gimana tuh menurut kamu? Ya tuh ya harus dikasih, bukan milik kita, kata dia teh. Oh gitu ya, ini sungguhnya kan, wahai suamiku, anakmu itu adalah bukan milik kita. Benar kan ya, anak kita bukan milik kita? Iya, itu milik Allah. Terus apa maksudnya? Ya anak kita udah diambil sama Allah. Maksudnya apa? Ya anak kita sudah meninggal. Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya kamu baru ngasih tahu sekarang kan gitu ya. Padahal anak kita meninggal, bisa-bisanya kamu melayani saya seperti ini, saya juga malah tergoda sama kamu. Nah, bisa-bisanya seperti itu. Akhirnya curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini istri saya keterlaluan, ini anak saya meninggal malah dia seperti itu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah semalam kalian bergaul seperti itu? Ya iya ya Rasulullah, tuh mana ini saya udah bepergian jauh, istrinya cantik banget seperti itu ya. Saya akhirnya bergaul. Insya Allah maka kemudian akan lahir dari sulbi istrimu itu orang-orang yang menjadi orang-orang soleh, orang yang terbaik. Dan konon kemudian dari suami istri ini lahirlah para ahlu Quran, keturunan juga. Karena itu, karena si istrinya kemudian begitu enak dipandang, dan kemudian memperhatikan segala hal yang kemudian berkaitan dengan suaminya. Apalagi tadi pulang jihad, gitu ya, pulang melaksanakan tugas jihad ya seperti itu. Kan ada di dalam kewajiban mendukung tugas jihad suami itu, diantaranya itu ketika kepulangan ini. Makanya kan sunnah pulang ini juga menjadi menjadi sesuatu yang penting dalam berkeluarga. Ya, harus diaplikasikan. Harus diaplikasikan. Suaminya pulang juga dalam keadaan segar, jangan ke rumah bawa kesah, bawa masalah dan sebagainya. Udah tinggalkan saja di tempat kerjanya, besok lagi dikerjain seperti itu. Datang ke rumahnya kan bisa jadi kan anak-anaknya nyambut gitu di depan ini, misalkan pas disambut kitanya ini capek gitu ya. Atau cemburu gitu, seperti itu bahaya gitu ya, seperti itu. Nah, demikian juga yang di rumahnya, istrinya dalam hal ini harus siap juga. Berarti nanti mah harus di WA dulu nih mau pulang. Sudah di sini nih, sudah di depan gerbang rumah, di depan pintu rumah. Terlalu cepat. Atau dibacanya itu baru dibaca. Iya, itu ya. Ya itu, sahabat Abim TV yang rahmati Allah, itulah fungsi wanita sebagai mar'ah, gitu ya, sebagai cermin yang tadi idealnya memang seorang wanita itu harus mencerminkan kondisi suaminya.
termasuk bahkan bukan hanya suaminya, dari seorang wanita ini bisa menjadi gambaran situasi kondisi keluarga, bahkan masyarakat, bahkan sebuah negara, begitu ya. Dan kemudian kedua, berbicara mar'ah itu dan tadi juga walaupun ketika ada situasi kondisi seorang wanitanya tidak mampu menjadi cermin, maka ini ada permasalahan juga dari seorang laki-laki, begitu, yang harus diperbaiki tentu saja. Salah satunya tadi boleh jadi ada ketegasan, ruang-ruang yang bisa memberikan pengkhianatan pada seorang istri, gitu ya, sehingga tidak menjadi mar'ah salihah. Kemudian yang berikutnya tadi digambarkan bahwa berbicara mar'ah ini juga berkaitan dengan muru'ah, gitu ya, menjaga kewibawaan. Yang tentu saja para wanita hari ini juga dihadapkan dengan tantangan barangkali dengan digital, dengan kebiasaan kita dengan medsos dan sebagainya. Ini harus betul-betul mampu menjaga, gitu ya, wibawa suami dengan cara menjaga aibnya, kekurangan, kelemahannya, menutupi aibnya. Walaupun tentu saja tadi ketika memang ada kelemahan, kekurangan, apalagi berkaitan dengan syariah, maka seorang wanita itu harus menyalurkan kepada saluran yang gitu ya, punya hak untuk membuka, tentu saja bukan dalam rangka untuk mengumbar aib, gitu ya, ataupun justru meruntuhkan kewibawaan, tapi dengan cara tadi menyalurkan kepada saluran yang seharusnya, yang tepat. Salah satunya tadi ketika ada sikok, maka harus ada hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, yang untuk mengislahkan, memperbaiki situasi kondisi. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi berbicara mar'ah ini adalah harus mampu seorang istri harus enak dipandang oleh suaminya. Itu barangkali Ustaz ya kesimpulan yang bisa disampaikan pada diskusi kesempatan kali ini dibincang seputar keluarga sakinah. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita semua, baik bagi para istri maupun juga para suami. Dan saya tadi ternyata sangat berkaitan, bukan hanya untuk para istri, tapi juga bagi para suami. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga dalam rangka kita membangun sebuah keluarga, dalam rangka untuk membangun peradaban yang bertakwa, untuk menuju rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan interaksi kita dengan Habim TV ini memberikan wawasan-wawasan yang berharga, bermakna untuk membangun peradaban yang mulia, salah satunya melalui basis keluarga. Itu kiranya sahabat Habim TV yang rahmati Allah, bincang seputar keluarga sakinah untuk episode kali ini kira cukup. Ustaz, ada penutup sebelum di sini? Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di penutup disebutkan ya dalam hadis Rasulullah SAW ya, di antara kebahagiaan bagi seorang laki-laki itu adalah al-mar'atus sholihah, gitu, al-masakin thayyib, gitu ya, dan al-markab thayyib. Jadi kebahagiaan seorang laki-laki itu terletak pada istrinya yang sholihah, mar'ah yang menjadi mar'ah sholihah, yang tadi menjalankan hal-hal tadi seperti itu ya, menjadi cermin, menjaga muru'ah, gitu ya, enak dipandang diantaranya. Kemudian tempat tinggal yang baik, dan kemudian kendaraan yang bisa mengantarkan dia kemana saja. Sebaliknya ya merupakan sebuah kesedihan, merupakan sebuah dalam tanda kutip kesialan seorang laki-laki adalah al-mar'atus su, gitu ya, istri yang su, yang kemudian tadi disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 10, gitu ya, yang kemudian berkhianat kepada suaminya, dan kemudian tempat tinggal yang tidak lapang, gitu ya, dan kemudian tidak punya kendaraan yang bisa mengantarkan dia kemanapun. Nah, tapi kemudian yang paling utama adalah tadi kebahagiaan seorang laki-laki adalah suami adalah terletak pada al-mar'atus sholihah, dan dia adalah sebagai khairul mata, sebagai sebaik-baiknya perhiasan. Maka jadilah ya para ibu-ibu sebagai mar'atus sholihah, menjadi khairul mata, menjadi sebaik-baiknya perhiasan, dan menjadi kebahagiaan bagi para suami. Ya. Demikian sahabat Habim TV yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan para wanita ini betul-betul mampu menjadi mar'ah salihah yang menjadi kebahagiaan bagi para suaminya, bagi para laki-laki. Dan tentu saja mar'atun salihah ini juga bisa menjadi sebuah cerminan terkait dengan kondisi sebuah negara, bahkan bisa menjadi tihang yang bisa menopang, gitu ya, sebuah negara. Imadul bilad almar'atu imadul bilad, bahwa
seorang perempuan adalah sebagai tiang negara yang bisa mencerminkan baik buruknya sebuah kondisi negara. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah, para wanita khususnya, untuk menjadi mar'ah yang salihah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekian pemirsa sahabat Habib TV yang dirahmati Allah dari kami. Aku lupa lihat, astaghfirullah li wa lakum billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.